Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami MTSN 7 Majalengka. Untuk rekan-rekan P3K, Bapak Ibu semua, di sini saya akan memberikan sebuah informasi tentang ada sebuah tindak lanjut hasil seleksi penerimaan P3K Kementerian Agama tahun anggaran 2022. Di sini di KOP-nya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau PAN-RB ya. Kemudian tanggal suratnya tanggal 9 Mei 2023. Kemudian tadi perihalnya yaitu tentang tindak lanjut hasil seleksi penerimaan P3K Kementerian Agama tahun 2023. Yang terhormat Menteri Agama, ya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di tempat, merujuk surat saudara nomor P119 MAKP 00104/2023 tanggal 28 April 2023 perihal tindak lanjut hasil penerimaan P3K Kementerian Agama Formasi tahun anggaran 2022. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut ya. Nomor 1, berdasarkan peraturan Menteri PAN-RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru dan pada instansi daerah tahun 2022, tambahan nilai bagi pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dilakukan hanya pada pengadaan P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Jadi Bapak Ibu, untuk Kementerian Agama kan statusnya adalah P3K tenaga teknis ya. Jadi mungkin untuk Kementerian Agama hasil dari tindak lanjut ini tidak ada yang namanya tambahan dari sertifikat pendidik, karena sertifikat pendidik ini hanya pada pengadaan P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah ya. Untuk sementara P3K Kemenag yang statusnya P3K tenaga teknis tidak ada yang namanya penambahan nilai sertifikat pendidik ya. Itu nomor 1. Nomor 2, berdasarkan keputusan Menteri PAN-RB nomor 970 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis, jabatan fungsional dosen tidak memperlakukan sertifikat sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagai yang diusulkan oleh instansi pembina jabatan fungsional dosen ya. Jadi sama untuk poin nomor 2 juga, untuk karena merujuk pada keputusan Menteri PAN-RB nomor 970 tahun 2022. Jadi untuk P3K teknis khususnya Kementerian Agama untuk guru-guru tidak ada yang namanya penambahan nilai dari sertifikat pendidik, sama dengan fungsional dosen juga, karena tidak diusulkan oleh instansi pembina jabatan fungsional ya. Karena pas rapat dengan Menteri PAN-RB mungkin Kementerian Agama tidak mengusulkan penambahan adanya nilai dari sertifikat pendidik. Itu nomor 2. Nomor 3, nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan Menteri PAN-RB nomor 969 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K ya untuk jabatan fungsional dosen tahun anggaran 2022. Keputusan Menteri PAN-RB nomor 971 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022 dengan keputusan Menteri PAN-RB nomor 155 tahun 2023 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional guru di lingkungan Kementerian Agama telah ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari instansi pembina masing-masing jabatan fungsional ya. Itu nilai ambang batas sudah ditetapkan saat kita mau tes, nilainya sudah ada. Misalkan untuk wawancara 24, kemudian untuk nilai sosiokultural dan nilai
yang lainnya sudah ditetapkan. Itu nilai ambang batas atau passing grade ya. Nomor 4, berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 29 Tahun 2021 tentang pengadaan pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional dalam hal terdapat keputusan jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir dapat diisi dari pelamar yang melamar pada jabatan, kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi kebutuhan yang berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi hanya dilakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan. Optimalisasi atau pengisian kebutuhan dapat dilakukan apabila Kementerian Agama mengelompokkan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dalam unit satuan kerja penempatan yang berbeda. Pengelompokan jabatan yang dimaksud pada SSCSN BKN dan dicantumkan dalam pengumuman lowongan P3K sebelum pelaksanaan seleksi. Ya, ini tentang Peraturan Pan-RB Nomor 29 Tahun 2021 ya, tentang yang namanya kebutuhan ya, kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir. Nanti mungkin ada yang namanya pengumuman tambahan selanjutnya, informasi tambahan. Kemudian poin nomor 5, berdasarkan penjelasan angka 1, 2, 3, dan 4, bersama ini kami sampaikan bahwa usulan saudara tidak dapat dipertimbangkan. Persyaratan sertifikat dan nilai ambang batas pada seleksi pengadaan P3K tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pan-RB dan keputusan Menteri Pan-RB yang telah ditetapkan ya. Jadi untuk nilai ambang batas, kemudian nilai sertifikat pendidik ataupun yang lainnya itu sudah ditetapkan dan tidak ada perubahan, tidak ada nilai tambah untuk yang memiliki sertifikat pendidik ya. Ini berdasarkan surat ini atau tindak lanjut hasil seleksi P3K Kementerian Agama tahun 2022 ya, yang tertanggal pada 9 Mei 2023 ya. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin informasi yang bisa saya sampaikan segitu saja dulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum lulus atau statusnya P atau tidak lulus diberikan kesabaran, semangat, tetap mengabdi di Kementerian Agama, karena untuk tahun-tahun berikutnya pasti ada penerimaan tes P3K lagi. Tetap semangat, kemudian berdoa terus ya, karena insya Allah rezeki tidak akan tertukar ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.